Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ilian dari Pendidikan Akuntansi kelas B. Saya akan menjelaskan istilah-istilah bisnis dalam bahasa Inggris. Yang pertama adalah minutes. Minutes adalah catatan yang berisikan rangkuman selama rapat berlangsung, meliputi hal apa saja yang dikatakan dalam rapat dan apa saja hal yang disepakati. Yang kedua, cold call. Cold call merupakan panggilan telepon dari sales representatif perwakilan perusahaan kepada calon konsumen yang belum pernah berhubungan dengannya. Yang ketiga, going forward. Going forward, jargon ini biasanya digunakan untuk arti mulai sekarang, ke depannya atau lain kali, yang memiliki konotasi untuk berpindah secara positif dari sesuatu yang negatif yang mungkin telah terjadi. Yang keempat, thinking outside the box. Jargon berpikir di luar kotak, berarti berpikir secara lebih kreatif. Yang kelima, blue sky thinking. Blue sky thinking merupakan cara lain untuk mengekspresikan gagasan outside the box. Yang keenam, action. Action dalam lingkungan bisnis, action atau tindakan yang secara gramatikal merupakan sebuah kata benda diubah menjadi kata kerja. Misalnya, can you action that, yang memiliki arti bisakah kamu melakukan itu. 7. Stakeholders. Jargon ini digunakan untuk menyebutkan siapa saja yang terlibat dalam proyek tertentu. Biasa disebut dengan pemangku kepentingan. Yang kedelapan, buy-in. Jargon ini mengacu pada gagasan untuk mendapatkan persetujuan sesuatu. Sebagai contoh, ketika HR membahas penerapan aturan baru, kemudian semua karyawan menyetujuinya, maka mereka buy-in terhadap aturan tersebut. Yang kesembilan, leverage. Dalam konteks bisnis, istilah ini memiliki arti memanfaatkan sesuatu untuk kepentingan bisnis. Yang kesepuluh, touch base. Jargon ini diambil dari permainan bisbol Amerika. Yang dimaksud touch base dalam lingkungan bisnis adalah memulai pembicaraan kembali. Yang ke-11, on the same page. Jargon ini memiliki arti seseorang yang memiliki sudut pandang serta pemahaman yang sama dengan yang lain saat membicarakan sesuatu. Yang ke-12, feedback. Feedback atau umpan balik merupakan jargon yang digunakan untuk memberikan komentar konstruktif tentang sesuatu. Yang ke-13, price point. Untuk beberapa alasan, beberapa jenis bisnis lebih suka menggunakan istilah price point daripada hanya sekedar menyebutkan harga. Ini merupakan penggunaan istilah yang lebih rumit sebagai pengganti kata atau frase yang sederhana. Yang ke-14, end of play. Jargon end of play mengacu pada akhir hari kerja. Yang ke-15, drill down. Jargon ini digunakan untuk menjelaskan sesuatu yang perlu diperiksa lebih lanjut. Yang ke-16, best practice. Best practice digunakan untuk menggambarkan cara terbaik dalam mengerjakan sesuatu yang diakui secara umum untuk mencapai hasil yang optimal. Yang ke-17, core kompetensi. Istilah ini cukup membingungkan apakah mengacu pada kelebihan seseorang atau kelebihan perusahaan. Namun, bisa dipahami bahwa jargon ini berarti melakukan sesuatu dengan standar yang memuaskan. Yang ke-18, scalable. Scalable merujuk pada sebuah ide atau bisnis yang saat ini sedang dikerjakan dan bisa dikembangkan dalam skala yang lebih besar. Yang ke-19, skill set. Istilah skill set mengacu pada seseorang yang memiliki berbagai keterampilan. Yang terakhir, 20, vertikal. Anda mungkin mengira bahwa kata vertikal berlawanan dengan horizontal. Dalam dunia bisnis, vertikal mengacu pada suatu bidang keahlian. Misalnya, frase industri logistik akan menjadi vertikal logistik untuk beberapa jenis bisnis. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.